Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim di bulan suci Ramadan Masjid Jami'at Taqwa yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami'at Taqwa, Ustadz Amsar Abdul Majid beserta jajarannya yang saya hormati dan muliakan, para shaimin wa shaimat yang insyaallah semuanya selalu diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bermuajahah di majlis Rasul memasuki Ramadan yang ke-20. Keberapa? 3, udah mau cepat aja 20 ya. Ramadan yang ketiga, Allah izinkan kita bisa hadir duduk di majlis ilmu. Jadi kalau MC bilang kultum, bukan kultum, ini kajian ya. Di kajian itu lebih dalam daripada kultum ya. Kita buka kitab ya, kajian. Jadi biar dapat barokah ilmu di bulan Ramadan. Jadi ini merupakan inti kebahagiaan kita di bulan Ramadan, mengkaji ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah, kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman Islam serta ihsan, sehingga kita mampu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan mampu pula untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini bulan mulia, bulan yang penuh berkah, dan kita ingin tahu bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyoroti tentang bulan ini. Lalu sikap apa yang mesti kita lakukan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam memasuki Ramadan ini. Jadi biar kita punya ilmunya dan Ramadan masih berjalan, agar Allah tetap turunkan kenikmatan-kenikmatan, bahkan Ramadan kita di tahun ini insya Allah bermakna dan punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu jadikan Ramadan tahun ini dalam diri kita seakan-akan Ramadan terakhir buat kita, seakan-akan, sehingga ketika kita mengatakan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir buat kita,
semangat benar-benar sungguh-sungguh, di mana kita belum tentu meyakinkan bahkan memastikan, karena memang bukan ranah kita, di tahun depan kita ketemu Ramadan. Betul? Ada enggak yang memastikan bahwa diri kita pasti ketemu Ramadan tahun depan? Ada? Enggak ada. Maka itu jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan Ramadan terakhir buat kita, sehingga benar-benar semangat kita memburu daripada kenikmatan-kenikmatan Ramadan. Nah, saudara yang dirahmati Allah, saya bacakan dulu kitabnya, baru nanti saya jelaskan sarahnya. Ini diambil dari kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir Sya'ban yang menegaskan kepada sahabat dan umatnya ketika itu agar benar-benar paham tentang bulan yang akan datang pada mereka, yaitu Ramadan. Ini hadis disanadkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya, bahkan juga dijelaskan atau diriwayatkan oleh beberapa syekh ahli hadis. Bahkan hadis ini pun tergolong hasan sahih, ya. Walaupun banyak perbedaan pendapat ulama isi daripada hadis ini, tetapi ini semua sudah dinyatakan kesahihannya, bahkan hasan sahih hadis ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akhir yaumi min Sya'ban qala ya ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr syahrun ja'alallahu siyamuhu faridah wa qiyamuhu lailihi tatawwu'an man taqarraba fihi bi khaslati minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa wa huwa syahrus sabri والصبر ثوابه الجنة والشهر المواساة والشهر يزاد بالرزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإتقى رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله laisa kulluna yajidu ma yuftiru as-sa'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Allahu hadha ath-thawaba man fattara sa'iman ala tamratin aw ala syarbatin ma'in aw madhqatil laban wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar wastakthiru fihi min arba'i khisalin khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghinaa bikum anhuma fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna wa ammal khaslatani allatani la ghinaa bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min hawdhi syarbatan la yadhma'u hatta yadkhulal jannah rawahu Ibnu Huzaimah fi sahih. Saudara,
itu barokah kita ngaji. Jadi kalau saya ngaji kitab, sebelum saya jelaskan syarahnya, saya baca dulu apa yang saya mau jelaskan. Karena itu ijazah dari guru-guru saya. Saya ngaji dengan Muallim Safi Hazami, ngaji dengan Muallim Bunyamin, ngaji dengan banyak para ulama-ulama, dan itu memberikan pengaruh, saudara. Jadi kalau kita ngaji, kitab kita baca dulu. Kalau di Nikmatul Ittihad itu yang suka baca Kisofan Nizami. Bahkan saya bergantian gitu, Kisofan. Kemudian juga banyak beberapa kiai yang bergantian untuk membaca sebelum Muallim Safi Hazami almarhum wal maghfurlah menjelaskan, itu dibaca dulu kitabnya. Itu namanya tabarruk lil kitab, sehingga ilmu yang kita ingin cari atau ingin dalami itu dapat keberkahannya. Itu cara kita mengkaji kitab kuning begitu Pak, atau kitab yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Ada juga yang mengkajinya satu bait dibahas, ada yang begitu. Tapi barokahnya ijazah mualim, baca dulu, baca apa yang kita mau jelaskan, nah baru nanti disarahkan. Nah baik, saya kira juga tadi yang saya baca saudara udah tahu ya, terjemahnya udah tahu ya, udah paham ya? Enggak, tadi saya lihat lagi mangkut-mangkut aja begini, oh, ngantuk ya. Ya baik saudara, kita lihat ya, ini hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, ya telah berkata ia, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menyampaikan kepada kami katanya. Jadi beliau berkhutbah fi akhir yaumi min Sya'ban, di akhir pada bulan Sya'ban. Qala, Rasul bersabda, ini kata Rasul apa? Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian bulan yang agung dan bulan yang diberkahi. Menarik perhatian kita saudara, Rasulullah memanggil dengan kalimat harfun nida di situ, ya ayyuhan nas, memanggil seluruh manusia. Rasul tidak mengkhususkan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, tidak. Tapi Rasul mengumumkan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung dan bulan yang diberkahi, yaitu Ramadan. Di sini Rasul ingin mengatakan kepada seluruh manusia, bagi manusia-manusia muslim yang memiliki kewajiban berpuasa, maka berpuasalah kalian. Dan bagi orang-orang yang tidak punya beban untuk berpuasa, artinya manusia di luar Islam, maka hormati orang yang berpuasa. Begitu maksudnya Pak. Jadi ini bulan Ramadan, bulan mulia bagi siapapun manusia yang tidak ada beban berpuasa dan dia di luar daripada Islam. Hormati orang muslim yang sedang berpuasa, jangan dibalik. Ini dibalik, orang yang berpuasa mesti menghormati orang yang tidak puasa, kebalik. Ada yang begitu? Ada filosofi begitu, ada statement begitu, ada Pak. Jadi dibalik nih Pak, Nabi bilang orang yang gak berpuasa hormati orang yang puasa, karena ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Warteg hormatin orang yang pada puasa. Tutup tuh warteg, ditutup kiai pakai hordeng. Hormatin, ini bulan agung, bulan yang diberkahi, maka engkau menghormati saja, kau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun fihi lailatun khairun min alfis syahr, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam apa? Lailatul Qadar. Nah ini malam Lailatul Qadar saudara, berdasarkan hadis-hadis sahih itu di Asrul Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan. Di situ banyak orang memburu Lailatul Qadar. Tetapi Imam Nawawi
di dalam kitabnya mengatakan bahwa ketika ada orang yang hanya mengejar, memburu di 10 terakhir, namun dia santai di awal, maka jangan harapkan dia diberikan oleh Allah Lailatul Qadar. Itu Imam Nawawi dalam kitabnya. Makanya beliau menyatakan Lailatul Qadar itu dibagi menjadi beberapa poin atau beberapa tempat, kata Imam Nawawi. Karena beliau adalah salah satu imam yang boleh dibilang yang setiap tahunnya ketika beliau sudah baligh mendapatkan ilmu, maka beliau adalah salah satu imam ulama yang mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahunnya sampai beliau wafat berumur 40 tahun. Bukan Syekh Nawawi, bukan, tapi Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani yang di Tanara itu, ini Imam Nawawi. Beliau 40 tahun wafat, belum beristri, sibuk dengan ilmu, murid-muridnya banyak, dan beliau termasuk ulama termasyhur yang mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar setiap Ramadannya. Maka kata beliau, Lailatul Qadar itu dari malam pertama, malam ketiga, malam kelima, malam ke-7 sampai malam ke-29 yang ganjil-ganjil, kata beliau. Maka di situ malam Lailatul Qadar. Ketika ada orang berniat untuk memburu malam Lailatul Qadar karena Allah, dia semangat di awal sampai terus semangat di akhir, insya Allah dia akan dapatkan. Tapi kalau dia hanya semangat di 10 terakhirnya, tidak semangat di awalnya, jangan diharapkan dia mendapatkan itu. Begitu kata Imam Nawawi. Ini kadang-kadang kita baru-baru semangat taraweh, betul ya, seminggu penuh masjid, begitu udah 2 minggu udah ada rapat tuh, ada kemajuan sop itu, iya, udah ada kemajuan sop itu, tahu pada kemana itu orangnya ya. Padahal ini penting Pak untuk kita bahas ini ya, hal-hal seperti ini kita buru itu. Jadi Lailatul Qadar itu bisa kita dapati manakala kita semangat memburu malam-malam di mana Ramadan kita selalu fokuskan untuk berniat mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dalam kitab Nawawi, Saudara ya. Nah, kemudian syahrun ja'alallahu siyamuhu faridah, bulan di mana Allah menjadikan atau memerintahkan kita di siang harinya berpuasa, wa qiyamuhu lailihi tatawwu'an, dan berdiri di waktu malamnya itu disebut dengan sunnah, salat sunat tarawih. Nah, ini salat sunat tarawih penting Pak. Tarawih itu macam-macam Pak. Tarawih itu sahihnya sebenarnya, kalau saudara mau melihat hadis-hadis ya, itu sahihnya tarawih itu 20 rakaat. Sahihnya di sini berapa nih? Salam berapa di sini? 20 ya. 2 sama witir 3, jadi 23 ya, sama witir 3 ya, 20. Sahihnya 20 Pak ya, sahihnya 20. Tapi ada juga masjid-masjid yang mengadakan 8 ya, 11 sama witir ya, dia bersumber hadis dari Aisyah katanya. Itu sebenarnya Rasulullah bukan sholat tarawih, itu sholat witir, bukan sholat tarawih, itu sholat witir. Rasulullah tuh tarawihnya nggak ada yang dipahami, nggak ada yang tahu berapa jumlahnya, banyak. Makanya ulama-ulama kita yang bersumber dari para sahabat Nabi, dari Khalifah Umar, kemudian Utsman, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, itu macam-macam itu tarawihnya. Karena memang tarawih Rasul tak terbatas dalam keterangan sahih, nggak terbatas. Khalifah Umar 20, Khalifah Utsman itu 30 kalau nggak salah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz 40. Tuh, ada juga imam kita yang cukup 2 rakaat saja ada tarawih. Ya, ada yang 2 rakaat. Ya, kira-kira antum kalau pilih 2 rakaat, 8 rakaat, 20, 30, 40, pilih yang mana kira-kira? Yang mana? Ya. Kalau 2 rakaat boleh juga, tidak masalah, itu keterangannya sahih itu. 2 rakaat salat tarawih cukup 2 rakaat. Ya, rakaat pertama 15 juz Quran. Ya, rakaat kedua 15 juz juga, jadi percis 2 rakaat itu 30 juz, bisa begitu? Enggak kuat ya.
Ya, 2 rakaat cukup 1 Al-Quran itu 30 juz. Makanya dibagi ayat-ayat fadilah oleh Umar itu ya. Al-Hakumut, Kulhu, kalau malam pertama sampai 15 itu udah ayat fadilah itu. Ayat-ayat fadilah itu. Ya, kalau ada yang membaca ayat Quran yang di ayat-ayat yang panjang tidak masalah juga. Tapi kalau yang 2-3 umumnya ya tadi pakai ayat-ayat fadilah itu. Ya, surah-surah fadilah yang memang sudah dimasyhurkan dibaca itu. Nah, kalau orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah tuh tidak peduli dia. Imam bacaannya panjang atau pendek bagi dia adalah kenikmatan. Yang penting intinya dia bisa sholat dengan khusyuk gitu. Karena semakin banyak bacaan Quran yang dibaca oleh imam, semakin banyak pahala sebenarnya. Kenapa begitu? Karena bacaan Quran yang apabila kita baca di dalam sholat dan berada di bulan Ramadan itu hasilnya berbeda. Nilainya tinggi, Pak, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam qaulnya menyebutkan man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun bis salati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Siapa orang yang membaca Quran sedang ia berdiri dalam salatnya, maka setiap huruf yang dibacanya membawa 100 pahala kebajikan. Bukan ayat, 1 huruf yang dia baca itu membawa 100 pahala kebajikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Berlipat-lipat. Bahkan ulama menyebutkan bisa 1000. 1 huruf 1000 kebajikan. 1 huruf, bayangkan. Sekarang kalau kita baca Fatihah, Fatihah itu ada berapa huruf coba? Ada yang pernah ngitung Fatihah ada berapa huruf itu? Nggak ada yang pernah ngitung ya? Banyak itu. Banyak itu hurufnya. 100 di luar Ramadan. Kalau di Ramadan bisa 1000 itu. 1000 pahala kebajikan, bayangkan. Makanya kalau ada imam tarawih pengen dapat pahala banyak kita, maka kita seneng kalau imam tarawih bacaannya panjang itu. Habis Fatihah dia baca suratul Baqarah. Ya, ila akhir surah, sampai akhir surah Al-Baqarah itu 283 ayat. Kita kudu seneng itu karena kebajikan kita banyak itu. Luar biasa, 1 huruf. Tapi pernah diterapkan begitu Ustaz Amsar. Tapi boleh juga Ustaz Amsar diterapkan itu. Terlalu sepi masjidnya. Saudara yang dirahmati Allah, tuh kalau kita berdiri dalam sholat seperti itu. Nah, kalau kita di luar sholat bagaimana? Sementara kita punya wudu. Nah, Sayyidina Ali pun menyoroti itu. Wa man qara'ahu wa huwa kharijas salat wa huwa 'ala at-taharah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Siapa orang yang membaca Quran di luar daripada salatnya sedang dia punya wudu, maka setiap huruf yang dibacanya membawa 25 kebajikan. Itu di luar salat kalau dia punya wudu. Masya Allah. Kalau di Ramadan lebih dari itu, dikalikan saja 250 setiap hurufnya kalau kita baca di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ini antum udah masuk 3 hari ini udah berapa juz kira-kira? Udah berapa juz? 2 juz, bagus. Kalau 2 juz, yang 2 juz bagus. Jangan cuma ngomong doang 2 juz. Ya, tapi bagus itu kalau udah 2 juz. Berarti kalau nanti 30 hari khotam itu Quran ya. Khotam itu Quran. Nah, ini saudara yang menjadi perhatian kita ya. Karena ini menjadi hal penting untuk kita sampaikan di kitab ini ya. Jadi malamnya itu disunahkan kita tarawih. Lalu kemudian apa? Man taqarraba fihi bi khaslati minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa orang yang mendekati di dalam bulan suci Ramadan dengan satu perkara dari satu kebaikan, maka adalah dia mendapatkan pahala kewajiban di luar Ramadan. Jadi kalau dia melakukan amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, maka balasan pahalanya pahala kewajiban di luar Ramadan, seperti pahala kewajiban di luar Ramadan. Pahala sunnah diganti menjadi pahala wajib itu di bulan suci Ramadan. Jadi apapun yang sunnah-sunnah kita kerjakan itu diganti jadi pahala wajib.
Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah meningkatkan kualitas salatnya. Salat yang 5 waktu ditingkatkan kehusuannya. Kalau kita selama ini belum khusyuk, tingkatkan khusyuk kita dalam salat. Ya. Kemudian tingkatkan pula keikhlasan daripada salat kita, membuang daripada riya, ujub, takabur yang ada di hati kita, buang. Tingkatkan. Kemudian Rasul meningkatkan salat-salat sunnahnya yang disebut dengan sunnah rawatibnya, kemudian tahajudnya, kemudian duhanya, suruknya, ya, banyak lagi salat-salat sunnah. Nah, terutama salat sunnah rawatib yang ditingkatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah rawatib itu berdasarkan hadis riwayat Muslim, jumlahnya 12 rakaat. Itu yang sahih. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang disebut dengan rawatib berdasarkan hadis Muslim. Ya. Mana yang nggak disebut Nabi itu? Asar nggak disebut, qobliyah nggak ada disebut Nabi itu. Apalagi qobliyah maghrib nggak disebut sama Nabi. Apalagi qobliyah isya nggak disebut sama Nabi. Nah, nanti ilmunya lain lagi itu. Yang disebut rawatib itu 12 rakaat berdasarkan hadis riwayat Muslim. Disebutkan Nabi, man shalla 12 raka'atan fi kulli yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun bil jannah. Rawahu Muslim. Siapa orang yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah setiap hari semalam, sehari semalam, yang disebut dengan sunnah rawatib, maka dia akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Rasulullah, hadis sahih itu. Kata Ibnu Abbas, kalau zuhur waktunya sempit, cukup 2 saja juga boleh. Tapi sahihnya 4, saudara. Bisa dikerjakan 1 salam, bisa juga 2 salam, 2-2. Itu ada keterangannya dalam fikih, Pak. Ya. Nah, jadi kalau yang tidak ada keterangan rawatibnya itu jadi apa, Kiai? Asar itu disebut sholat mutlak. Sebelum asar itu 4 rakaat kata Nabi, sholat mutlak namanya. Sebelum asar. Jadi sebutnya bukan qobliyah asar, tapi sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Sahih juga itu keterangannya. Itu dilakukan 4 rakaat asar atau 2 boleh. Nah, qobliyah maghrib itu disebutkan tidak dimuakkadkan oleh Rasulullah. Bagi siapa yang mau silakan, tapi lebih banyaknya Rasul tidak mengerjakan qobliyah maghrib karena maghrib itu sempit waktunya. Nah, kalau yang udah tahu ilmunya, mestinya begitu adzan langsung iqomah di waktu maghrib itu. Tapi kebiasaan kita di sini kan pada qobliyah dulu, gitu biasa kebiasaan kita. Bahkan yang ramai juga ketika ada orang qobliyah, terus si pengurus ajan dia marah, saya lagi sholat udah iqomah aja, dia nggak tahu ilmunya dia. Ya, dia datang terlambat. Kalau mau datang lebih dulu silakan, itu bagus, ambil nungguin jamaah. Ya, karena qobliyah maghrib itu tidak dimuakkadkan oleh Rasulullah. Kalau ada yang mau mengerjakan silakan begitu sambil menunggu jamaah. Tapi kalau di pondok-pondok itu biasanya Pak, kalau mengamalkan daripada sunnah Nabi tadi, ajan langsung qomat. Langsung qomat di waktu maghrib begitu ya. Karena santri udah pada kumpul di situ. Nah, itu salah satu amalan Nabi, Pak. Ya, meningkatkan sholat termasuk interaksi kepada Al-Quran. Begitu. Jadi kalau di sini disebutkan orang yang mengamalkan amalan sunnah dibalas wajib oleh Allah. Bagaimana kalau dia mengamalkan amalan yang wajib? Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi maswa. Dan siapa orang yang melaksanakan satu perkara kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan pahala 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi satu kewajiban berbalas 70 kewajiban pahalanya. Jadi satu kewajiban balasannya 70 kewajiban. Jadi kalau saudara nih
mengerjakan sholat zuhur misalnya atau sholat subuh di bulan Ramadan, itu 70 kali subuh pahalanya kita dapat. 70 kali subuh kita udah dapat pahalanya itu. Padahal kita 1 kali subuh ini, tapi dihitung 70 kali subuh. Nanti asar, zuhur 70 kali zuhur, kita dapat pahala di situ. Karena kita kerjakannya di bulan Ramadan, luar biasa. Nah, itulah kenikmatan Ramadan, saudara. Maka jangan pernah kita sia-siakan Ramadan yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Manfaatkan, jangan tidur mulu Pak. Bulan Ramadan itu jangan tidur mulu ya. Ada yang puasanya tidur mulu, ada? Puasa tidur mulu ada. Habis sholat subuh dia tidur, ntar dia bangun lagi jam 1 ya, jam 1 dia tidur lagi, bangun lagi ntar jam 5 ya, tidur lagi, ntar bangun lagi maghrib. Waduh, itu orang bukan memburu takwa itu. Nah, itu saya jadi ingat tuh, ada makalah orang-orang yang berkata itu, orang-orang yang puasanya tidur mulu itu bukan memburu takwa itu. Wa qala ba'dul qailin, telah berkata sebagian orang-orang yang berkata, telah berkata sebagian orang-orang yang berkata, man qama Ramadhan, siapa orang yang terbangun di bulan suci Ramadan, summa nama, kemudian dia tidur lagi, summa qama, lalu dia bangun lagi, summa nama, kemudian dia tidur lagi, summa qama, kemudian dia bangun lagi, summa nama, kemudian dia tidur lagi, summa qama, kemudian dia bangun lagi, bahwa maka yang demikian itu adalah pengikut-pengikutnya yang disebut dengan bahwa minas surbin, pengikut daripada golongan Mbah Surip. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, itu Mbah Surip itu. Jadi bukan golongan orang takwa itu ya, ada yang begitu. Nah, jadi golongan Mbah Surip itu. Jadi bahwa minas surbin, maka golongan itu adalah golongan pengikut Mbah Surip itu. Kalau yang tidur bangun itu ya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Manfaatkan momentum Ramadan yang singkat ini untuk kita berburu kemuliaan-kemuliaannya. Jangan sampai hilang daripada kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian apa lagi? Wa huwa syahrus sabr, dan bulan Ramadan ini bulan sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu balasannya surga. Wa syahrul muasad, bulan Ramadan juga disebut bulan panen, bulan saling tolong menolong. Wa syahrun yuzadu birizqil mu'min fihi, bulan di mana Allah tambahkan rizki bagi orang-orang yang beriman. Man fatara fihi shaiman, siapa orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, karena maghfiratan lidzunubihi, adalah ia akan diampuni dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Memberi makan orang yang berpuasa diampuni dosa kita, bahkan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Tuh, jangan pelit-pelit di bulan Ramadan. Berbagi itu penting, Pak. Ya, berbagi penting. Biasanya di masjid itu suka ada buka-buka itu ya Ustaz Amsar ya, pada dari jamaah ya. Wah, luar biasa itu. Makanya kalau antum kagak, bini nggak masak, ke masjid aja udah. Ke masjid aja udah. Karena memang itu berbagi luar biasa ya, banyak berbagi. Itu penting Pak. Jadi kalau kita di bulan Ramadan jangan pelit, jangan kikir. Karena baginda Rasul sendiri mengajarkan kita, kata Nabi apa? Di dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas pernah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah meningkat drastis ketika berada di bulan suci Ramadan. Masya Allah, tuh Rasulullah kalau Ramadan tuh meningkat Pak, luar biasa. Itu yang dilakukan amalan juga tuh, infak dan sodakoh Rasulullah
meningkat di bulan Ramadan. Makanya antum kalau ke masjid saudara, itu minimal tuh keropak lewat itu 100.000 itu minimal. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada, cuman nggak tahu aja ente. Ada, tapi ada tuh di masjid atas sono, sebelah sono, masjid petukangan ya. Ada di atas tuh, saya khutbah, ada orang masukin keropak Jumat itu salah masukin. Dia niatnya masukin 5.000, di kantongnya ada 100.000 sama 5.000, salah masukin 100.000. Minta kembalian. Ada itu Pak, minta kembalian sama pengurus lagi ngitung-ngitung duit tuh, di akhir ribut ini. Saya lagi Ba'diyah ketika itu, Ba'diyah Jumat. Ada apa ribut-ribut ini? Ribut Pak, minta kembalian Pak. Saya salah Pak masukin Pak. Tadinya 5.000 saya masukin, tapi 100.000. Kata si pengurus, mana saya bisa menjamin kalau ente 100.000? Yang 100.000 banyak ini. Demi Allah Pak, demi Rasulullah, biar saya mati mendadak. Kata, wah luar biasa. Dia pengen kembali 95.000. Tolong deh Pak, kembaliin. Akhirnya apa? Begitu selesai Ba'diyah, saya bilang pengurus, udah husnudon aja, kasih. Pak Kiai, saya kan bingung menjamin, takutnya dia bohong. Udah, nanti Allah yang akan bayar masjid. Udah biarin, kalau dia bohong nanti urusan dia dengan Allah. Kasih aja, kasih. Bener Pak Kiai, saya tadi niatnya 5.000, cuma salah masukin 100.000. Minta kembali, dibalikin Pak 95.000 sama pengurus. Sambil sewot pengurus kembalikinnya, kesel gitu. Nih, ambil katanya. Nah, di sini At-Taqwa ada nggak yang begitu? Masya Allah, udah masuk pakai minta dikembaliin saudara. Nah makanya kan begini Pak, saya suka bilang sama jamaah saya begini, antum kalau melihat akhirat itu seperti apa yang digambarkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau antum membawa materi yang banyak itu seakan sedikit gitu. Kenapa? Karena akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Ya, sampai disebutkan apa? Imam Ghazali begitu ditanya sama muridnya, Syekh, lebih besar mana akhirat sama dunia? Ghazali nggak ngomong Pak, ngajak muridnya naik perahu sampai di tengah laut, dicelubin tangan tuh Imam Ghazali, dicelubin di tengah laut. Begitu celubin diangkat, diangkat. Tetesannya itu Ghazali bilang hadzal dunya, hadhihi dunya. Tetesan itulah dunia. Sisanya wa yabqa akhirat. Air laut yang sisanya itu gambarannya adalah akhirat. Itu jawabanku katanya. Oh, berarti sedikit sekali dunia. Ya, dunia kecil kalau dibandingkan dengan akhirat. Akhirat besar. Bahkan Rasulullah menggambarkan dunia itu tidak obatnya seperti sayap nyamuk Pak. Sayap nyamuk, nggak ada harganya dunia itu. Nah, akhirat itu luar biasa. Jadi kalau antum pergi ke masjid bawa duit 100.000, itu kecil apa besar kira-kira? Hei, saya tanya, bawa duit 100.000 ke masjid nih, ke masjid, buat masjid, gede apa kecil? Gede apa kecil? Nah, sombong banget lu bilang kecil lo. Ya. Sekarang kalau antum ke mall, ke Ramayana simbol dunia itu, mall, bawa duit 100.000, kecil apa gede? Kecil apa gede? Kenapa kecil? Nggak dapat apa-apa, karena gambaran antum mall itu dunia besar, nggak dapat apa-apa. Sekarang begitu bawa duit ke masjid 100.000, kecil apa besar? Oh besar, lu balik, lu besar. Karena otak antum akhirat itu kecil di otak antum. Coba kalau antum bilang mindsetnya akhirat itu besar, pasti antum bilang kecil itu, betul? Kecil 100.000, ya nggak ada seberapanya ini menuju surga kok cuman 100.000, kecil. Dia terus mau berlomba begitu. Jadi mindsetnya kita rubah sekarang Pak. Ya mindsetnya kita rubah, kalau ke masjid bawa duit 100.000 itu kecil. Jadi yang 5.000, 2.000 lecek udah kagak dibawa lagi udah. Kadang 5.000 udah lecek kok dibawa juga. Iya, dibawa juga. Udah jangan dibawa lagi ke masjid, udah kita malu sama Allah. Masa mau ke akhirat kita bawa duit 5.000 perak gitu ya. Masya Allah, begitu saudara. Nah ini penting Pak. Jadi antum juga di bulan Ramadan ini jangan pernah pelit ya. Jangan pelit sama orang. Bagi, kalau kita masak sesuatu bagi ya. Itu akan memberikan faedah tersendiri buat antum tuh Pak. Kalau bini antum nih masak kolak, antum yang ngajarin bini, Neng,
Tuh kita punya tetangga tuh kanan kiri depan belakang minimal 4 rumah dah, 4 pintu, bawain neng. Itu udah masuk kategori tetangga. Kalau kita bawain 40 rumah kan gak kebagian kolaknya. Ya kita bawa 4 pintu aja, barokah bulan Ramadan buat dia berbuka. Begitu saudara, itu baru mantap tuh rumah tangga. Ini kadang-kadang lakinya pelit, bininya pelit. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Laki pelit, bini pelit, anaknya pelit juga lagi. Masya Allah kagak ada potongan-potongan baik tuh anak. Ya kalau ada nih yang bontot baik, digentak sama yang gede. Nggak cukup kita makan ini, jangan dikasih orang. Babanya nyautin, bener jangan dikasih orang. Emaknya juga iya jangan dikasih orang. Pelit tuh. Ya, pelit nggak ada yang dermawan gitu. Bagusnya kan dermawan tuh salah satu keluarga. Bini kita ajarin kalau dia pelit, ajarin jangan sampai dia pelit. Bulan Ramadan itu melatih kita untuk dermawan. Ya, kadang-kadang ada juga sih orang perempuan tuh kalau ngasih saudaranya sayur sambil jalan dia uyup-uyupin dulu tuh sayur. Iya, seolah-olah bahwa dia masih senang banget sama sayur. Ada yang begitu. Ya. Maka kalau kita punya bini yang begitu bilangin, gak boleh kalau ngasih orang pakai diuyup-uyup dulu baru dikasih. Jangan, gak boleh. Kalau bisa sayur yang baru matang tuh kasih, jangan pakai diuyup, kasih aja udah. Itu akan jadi berkah itu. Ajarin bini kita di rumah Pak, biar berkah. Ya, antum tampang-tampang takut bini sih. Hei, tampang-tampang takut bini sih antum nih. Iya, kalau bini itu jangan ditakutin saudara. Bini kudu disayang. Gak perlu ditakutin, karena bini bukan medi, betul. Jangan ditakutin, bini kudu disayang. Jangan ditakutin Pak. Kalau ana lihat wajah-wajah antum, wajah-wajah takut bini mang. Ketahuan Pak, wajah takut bini mah ketahuan. Iya. Tapi insya Allah Pak, kalau antum takut bini nih, maaf nih, antum takut bini tuh. Ya, nanti kalau mati, siksaan antum ringan. Oh ringan Pak. Ringan antum kalau mati disiksa sama Allah, ringan pokoknya diringankan siksaannya. Kenapa? Karena udah lebih dulu tersiksa sama bininya. Udah lebih dulu tersiksa, Allah juga kesian. Ini mah kata saya bukan kata hadis. Iya, ya Allah. Jadi sama bini jangan ditakutin Pak. Bini kudu disayang gitu ya. Dan juga kudu baik-baik sama bini. Gitu. Saya pernah bilang tuh di jamaah ya. Ini ibu-ibu dengar nggak suara saya Bu? Bu, dengar ya? Dengar suara saya Bu ya? Baik Bu. Ini lagi nggak serius nih Bu. Tadi serius ya. Ibu dengar suara saya ya? Dengar ya, baik. Ibu adalah wanita yang dimuliakan nama Allah. Bersyukurlah menjadi wanita. Kenapa? Karena ketika ibu sudah berumah tangga, beban ibu itu sebenarnya tidak ada dalam rumah tangga itu. Nggak ada beban yang diberatkan oleh ibu dalam rumah tangga berdasarkan hadis-hadis sahih, nggak ada. Seluruh beban itu ada pada suami, di pundak suami. Biar bapak-bapak paham nih. Bilangin lo ya, biar lu paham nih ya. Ayo, tugas kewajiban suami itu banyak dalam hadis itu. Dari mulai cari nafkah, nyuci, ngepel, nyuci piring, masak, nyuapin anak. Tugas siapa tuh? Tugas siapa tuh? Suami Pak. Kata hadis itu tugas suami. Tapi selama ini dipegang siapa? Dipegang ibu. Maka ente kudu terima kasih sama istri. Jangan diomelin tuh istri, karena itu tugas ente. Ngepel tugas antum tuh di rumah, masak tugas antum, nyuapin anak tugas antum. Tapi semua itu dipegang oleh istri. Makanya berterima kasih dengan istri. Ya Bu? Tuh. Luar biasa ini. Lalu ibu-ibu nanya, kalau gitu Kiai, tugas istri apa? Tugas istri cuma satu, taat sama suami. Kalau suami bilang ngepel Bu, ngepel. Masak Bu, masak. Jangan pakai nolak. Udah girang aja dia, udah girang. Ibu-ibu begitu. Jadi memang itu ada kaitannya Pak, ada kaitannya memang ya. Makanya jangan tetap kita saling menghormati, kita saling sayang. Ada juga tuh
orang laki berdasarkan penelitian ini mah ya. Kenapa laki-laki itu lebih banyak sakit stroke daripada perempuan? Lebih banyak sakit stroke daripada perempuan. Banyak di dapur laki-laki itu sakit stroke. Berdasarkan penelitian, ini penelitian nih, ilmu kedokteran itu dari faktor makanan 30%, faktor pikiran 70%. Salah satu pikiran yang mendominasi itu adalah bininya galak di rumah. Jadi bininya galak di rumah, dia pikirin Pak, makanya stroke itu. Ya tapi maaf Pak, bukan Bapak ini enggak, Bapak enggak. Iya, dia pikirin. Iya, makanya kalau ada ini, kalau ibu katakan Bu, ibu udah rada bosan sama laki, gentak-gentak aja deh udah. Iya, di stroke dia. Itu penyakit yang sangat luar biasa Bu. Ya, penyakit stroke, penyakit berat banget itu. Betul. Lah stroke. Orang sekolah aja berat, apalagi stroke ya. Ini berat, itu penyakit berat itu, ya luar biasa itu. Tapi tetap kalau orang beriman tuh dikasih penyakit bukan lagi dikasih azab, lagi dikasih nikmat. Kalau orang beriman, ya selama dia sakit gugur dosanya kata Nabi. Itu orang beriman tuh. Ya, 1 hari sakit, panas dingin, katakan dia merasa sakit lah pokoknya gitu. 1 hari itu 1000 dosa digugurkan sama Allah. 1 hari orang beriman sakit digugurin dosanya 1000 dosa. 2 hari 2000 dosa, coba. 3 hari 3000 dosa. 1 tahun banyak lagi dosa. Makanya kalau antum sakit baru 2 hari 3 hari mah jangan minta sembuh dulu deh. Ya Rob, ya sampai lama aja deh Rob, begitu. Jadi supaya sembuh, supaya apa, gugur dosa ente. Kalau orang beriman nih ya, kita kadang-kadang baru sakit sehari aja udah pengen minta sembuh, ya betul. Ada sekarang memintanya kalau antum sakit, ya Rob lamain aja sakit saya Rob, biar saya dapat nikmat dari kamu, dari engkau, gugur dosa-dosa saya, begitu dah. Ya, itu kalau orang beriman begitu Pak. Kalau sakit itu bukan diazab tapi lagi dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita bosan Pak dalam hal ini. Ketika Allah berikan yang terbaik, insya Allah. Makanya kalau orang-orang beriman tuh nggak ada yang kagak enak Pak, semuanya jadi nikmat kata Nabi. Jadi nikmat. Perginya dia ke masjid jadi nikmat, perginya dia ke mana aja jadi nikmat. Apalagi tempat-tempat ibadah, itu jadi kenikmatan tersendiri bagi orang-orang beriman, terutama bagi orang-orang yang umurnya udah 40 ke atas. Itu lebih banyak ingat sama Allah ya. Lebih banyak ingat sama Allah. Jangan sampai umur 40 masih doyannya mancing mulu, mancing. Ada yang begitu? Mana orangnya mana? Mancing mulu kerjanya. Sama ibadah kagak mau ya. Jangan yang begitu, jangan. Tuh kata ulama kita, ini sedikit Pak, ini sarah daripada kitab ini dikit Pak ya. Belum habis, ibu udah pada ngantuk kali ya. Nggak apa-apa dah, dikit lagi nih mas, saya lagi ngaji nih, lagi jelasin ya. Nih Nabi pernah ngomong Pak, ada salah seorang sahabat Nabi yang hidup di masa tabi'in. Itu namanya Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih itu sahabat Nabi, hidupnya di masa tabi'in. Beliau orang cerdas. Kata Nabi tentang Wahab bin Munabih, ya'tihillahul hikmah wal ilm. Allah telah memberikan hikmah dan ilmu kepada Wahab bin Munabih. Hidupnya bukan pada masa Nabi, tapi masa tabi'in. Bukan juga masa sahabat, masa tabi'in dia hidup. Bayangkan, diberi hikmah dan ilmu. Apa hikmah yang dimaksud? Hikmah yang dimaksud seperti Luqman, Allah berikan hikmah. Al-kalamu al-masunu anil haswi. Hikmah itu adalah ucapan yang keluar dari lisannya dan hatinya, yang terbebas daripada kedustaan-kedustaan. Itu namanya hikmah. Jadi Wahab bin Munabih pantangan berdusta. Itu Wahab bin Munabih itu. Makanya dia diberi ilmu dan kecerdasan. Kalau kita jadi pemimpin jangan banyak dusta Pak. Insya Allah cerdas kita. Jadi pemimpin bohong mulu, di RT bohong, jadi RW bohong, jangan. Ya ada RT yang bohong mulu sini, mana dia? Awas lu, jadi RT bohong mulu lu, ya kagak dapat hikmah lu. Wahab bin Munabih nggak pernah bohong Pak, pantangan dia. Ente kalau udah bohong semuanya jadi palsu, semuanya jadi palsu Pak, jadi kepalsuan tuh kalau orang udah bohong tuh.
Iya, kepalsuan. Tangan palsu, kaki palsu, gigi palsu, alamat palsu, sampai ijazah palsu juga. Itu kalau orang udah banyak bohong begitu, Pak. Nah, baik-baik. Intinya, Pak, intinya. Wahab bin Munabi ini dalam kesaksiannya karena diberi hikmah dan ilmu, apa kata beliau? Qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku ini telah membaca sebagian kitab-kitab Nabi yang diturunkan Allah. Ada 124.000 Nabi, kitabnya dibaca oleh Wahab bin Munabi 30 kitab sucinya. Bayangkan 124.000 Nabi yang tercatat, 30 kitabnya dibaca oleh Wahab bin Munabi. Ente selama ini kenal Nabi berapa orang? 25 ya, itu pun kagak apal ente ya. Ini 124.000 Pak, kitabnya diapal oleh Wahab bin Munabi dan dibaca 30 kitab, termasuk Quran. Kitab Quran, Injil, Taurat, Zabur termasuk. Nah, dari inti kitab yang dibaca diintisarikan oleh beliau bahwa sesungguhnya, katanya, anna malakan nada munadin min sabahin wa masain, fi sabahin wa masain minas sama'ir rabi'ah, bahwasanya malaikat Allah memanggil seseorang di setiap pagi dan petang. Dipanggil sama malaikat berdasarkan umur-umur yang berbeda-beda ya. Dipanggil oleh malaikat itu dari langit yang keempat. Tuh isi kitab para nabi begitu, Pak. Tuh malaikat panggil kita, orang yang umurnya beda-beda. Yang pertama ada 3 golongan ini yang dipanggil oleh malaikat ini. Yang pertama abna arba'in, hei orang-orang yang umurnya udah mencapai 40 tahun. Antum zar'un qaddahu hasadu. Antum itu adalah diumpamakan tumbuhan yang sedang panen, yang lagi siap panen katanya. Umur 40 ini umur rentan, Pak. Dalam keterangan kitab umur 40 itu lagi dipegang tangan setan palanya. Tuh pala orang umur 40 lagi dipegang tangan setan tuh. Setan lagi megang pala kita, Pak, yang umur 40 nih. Kalau tuh orang 40 kerjaan yang ngaji, zikir, sholat, puasa, tuh setan kagak berani megang pala 40. Mental tuh setan. Tapi kalau umur 40 waktu maghrib masih ada di tempat pancingan, udah ini temennya setan nih. Maghrib masih pada nongkrong, ini dia. Ada nggak yang begitu? Nah itu loh, hati-hati loh. Maka kata Wahab bin Munabi, kalau dia mau jadi orang di umur 40, jadi orang dan jadi kesuksesan, jadi berkah dia ilmunya, bahkan Allah ridho dengan dia. Tapi kalau dia mau bangkrut, bahkan dia celaka di umur 40 juga, Pak, celaka dia. Kalau dia sholat udah kagak berani sholat dia, maka saat itu berat bagi dia, selamanya jadi berat sholat dia, selamanya berat puasa. Kalau umur 40 udah main-main dia. Masya Allah. Ini udah lewat semua ya? Udah lewat ya? Udah lewat ente. Berarti antum udah isi komah nih berkahnya, amin. Nah masuk yang kedua. Nah, dipanggil lagi yang kedua nih. Abna khamsin, hei orang-orang yang udah berusia 50 tahun. Siapa di sini? Ada dipanggil sama malaikat setiap pagi dan sore itu. Ya, dipanggil sama malaikat. Abna khamsin. Ya. Ma qaddamtum, bekal apa yang antum bawa, yang antum persembahkan nanti kepada Allah. Umur ente udah 50 katanya. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamar lailatal badri. Karena sesungguhnya kamu nanti bakal ngelihat Tuhan kalian pada hari kiamat. Rabb kalian kamu lihat di hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama di malam hari. Kalau antum umur 50
udah bener-bener taat, nanti bisa ngelihat Allah seperti bulan purnama. Masya Allah. Tapi kalau umur 50 demennya masih main catur, main gaplek, hati-hati, nanti gak bakal bisa ngelihat Robnya, gak bakal ngelihat wajah Allah, gak diopenin sama Allah, gelap, gelap, gelap. Bahkan Allah bakal masukin ke dalam neraka. Hei orang yang umur 50, jangan main-main ente. Ada di sini? Kalau sama masjid lewat aja ada, sama masjidnya lewat aja ada tuh. Ada, mana orangnya? Awas nih umur 50 nih, hati-hati nih. Hati-hati umur 50 ya, hati-hati tuh. Nanti bakal gelap ente, nggak bisa ngelihat Allah. Ya, herannya kalau orkes di mana aja datang dia. Di mana aja ada orkes ada dia. Tapi emang ngaji susah banget. Sama sholat jamaah susah, mengaji susah. Tapi sama orkes dangdut di mana juga dia kejar. Ada orang yang 50 tahun umurnya begitu tuh. Ada ya? Di sini ada ya? Nggak ada di sini. Oh, nggak ada lewat dong ya. Masya Allah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga terakhir nih. Yang terakhir. Abna Siddiq. Hei orang-orang yang umurnya udah 60 ada. Udah 60 nih, hati-hati. Hei orang-orang yang udah 60. Fala ujuralakum. Nggak ada alasan bagi kalian. Jangan macem-macem bagi kalian. Malu sama uban kalian tuh. Uban udah pada numbuh, malu sama cucu-cucu kalian. Kerjaan masih pada nongkrong aja. Kerjaan ente mestinya taat tunduk. Udah bau tanah ente umur 60. Kudu sujud sama Allah. Jangan main-main hidup ini, karena nanti kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama hidupmu, semakin banyak pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nih orang yang umur 60, jangan macam-macam. Ya. Kalau azan zuhur Allahu Akbar masih main catur aja, gue sekak, gue seter. Ada yang begitu. Awas, hati-hati orang yang umur 60 nih. Ya, Allah marah, malaikat panggil tiap hari itu, saudara. Ya, itu gambaran di mana malaikat panggil kita. Makanya mudah-mudahan antum semua dipanggil bener Pak, dipanggil bener ya. Itu termasuk antum tuh, ya antum udah ada 60 ya. 73, wah udah bonus, udah banyak banget ya. 73 tuh, ya luar biasa itu. Nah jadi karena itu saudara, ini belum habis kita tapi nggak apa-apa lah, kita ambil inti poinnya aja. Jadi intinya bahwa kitab yang kita kaji ini menjelaskan tentang fadilah Ramadan. Jangan pernah main-main kita di bulan Ramadan. Serius, semangat, jihad, yakin bahwa Ramadan kita tahun ini Ramadan bermakna dan Allah berikan yang terbaik buat kita insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada mau tidur silakan, pada mau zikir silakan ya. Yang penting udah dapat ilmu, tinggal kita amalin ya. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.